Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mau'izah As-Sabi'ah. Al-Mau'izah As-Sabi'ah. Yaqulullahu ta'ala jami'an dan ya abidin sinar wa jarabih. Inni khalaqtuhuma lakum litakulu bihima rizqi wa talbasu bihima syarri wa tusabbihuni wa tuqaddisuni thumma ta'khuduna kitabi wa taj'alunahu wara'akum wa ta'khuduna dinar wa dirham wa taj'alunaha fawqa ru'usikum wa rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti fala antum akhyar wa la antum ahrar. Yabna Adam, anak Nabi Adam. Ya abidad dinar, budak dinar wa dirham lan dirham. Ini satu hune ingsun khalaqtu dan diakan ingsun huma ing dinar wa dirham lakum krana sira kabeh. Ini tak kudu terapun mangan sira kabeh bima kelawan tanpa pas wa talbasu lan nganggo sira kabeh bihima kelawan dinar lan dirham siyabi ing dodol ingsun wa tusabbihuni lan muji sira kabeh nyuciaken sira kabeh ni ingsun wa tuqaddisuni lan nyuciaken sapa sira kabeh ni ingsun. Tuma takhuduna moko ngalak sapa sira kabeh kitab ingsun wa taj'aluna lan dadiaken sapa sira kabeh hu ing kitab wara'akum ing dalem gurine sira kabeh wa takhudu dan dinar lan ngalak sapa sira kabeh ad-dinar ing dinar wa dirham lan dirham wa taj'aluna lan dadiaken sapa sira kabeh ing dinar lan dirham fawqa ru'usikum ing dalem dhuwure piro-piro sirai sira kabeh wa rafa'tum lan munggahaken sapa sira kabeh buyutakum ing omahe sira kabeh wa khafattum lan mudhunaken sira kabeh buyuti ing omahe ingsun fala antum moko ora ono antum utawi sira kabeh akhyarun iku piro-piro wong kang bagus wala antum lan ora ono antum utawi sira kabeh ahrarun iku piro-piro kang merdeka. Antum utawi sira kabeh abidud dunya iku budak dunya. Wajtima'u mislikum utawi kumpule sepadane sira kabeh kamisdil kubur iku sepadane iku kaya sepadane kuburan al mujassasah kang den bangun kang den botoi yura dan tingali zahiruha apa zahire kubur malihan ale bagus wa batinuha lan jerone kubur qabihan hale Allah wa kadzalan kaya iki tuslahuna dan bagusaken sapa sira kabeh linasi krana manungsa wa tuhabbuna lan tentemeni sira kabeh ilaihi maring manungsa di alsinatikum kelawan lisane sira kabeh al-hulwati kang manis wa af'alikum lan pira-pira penggaweane sira kabeh al-jamilati kang bagus wa tuba'aduna lan tentoi sira kabeh biqulubikum kelawan pira-pira atine sira kabeh al-qasiyati kang atos wa ahwalikum lan pira-pira tingkai sira kabeh al-khabithati kang ala. Ya ibna Adam akhlis amalaka was'al ikhlaso sira amalaka amal sira was'alni lan jaluk sira ni ingsun fa inni moko satuhne ingsun ukti paring ingsun ka ing sira aktsarah ing luwih akeh mimma saking barang yatrubu kang nyuprih sapa asailuna pira-pira wong kang jaluk sapa asailuna pira-pira wong kang jaluk
Yarna antum ya amidal dinar wadzirka. Ini kritikan Allah bahwa kita itu kadang memposisikan harta itu bukan pada posisinya. Yotr memang suruh dikejar, maksudnya wabtahu ilaihi min fadli, kita disuruh mencari rezeki, artinya kita suruh ngejar, tetapi jangan sampai posisinya itu menjadi seperti ini, menjadi budak dari dinar. Karena dinar, harta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lakum. Biar apa? Litakulu wa talbasu wa tusabbihu wa tuqaddisu. Kita cari uang itu kan untuk makan, untuk pakaian, tapi juga untungnya budaya kita itu, harta kita juga digunakan untuk tahlilan, jalan-jalan, wa tusabbihu dan wa tuqaddisu. Istighosa, selamatan, bukan hanya untuk litakulu dan talbasuta. Nah itu alhamdulillah secara budaya kita terdidik, lingkungan kita mendidik kita untuk membuat harta itu bukan hanya untuk dimakan dan dipakai, tapi juga untuk tasyakuran, untuk tahlilan dan seterusnya. Karena nanti yang dimaksud itu fala antum akhyar wala antum ahrar. Kamu itu kocak bagus, kocak merdeka. Maksudnya ya ibn rezeki nipah jadi budak. Makanya kalau kita lihat harta itu ya pakai wis. Lain duwe, bukan duwe boleh. Kalau kaya ya sudah pakai, makan, beli sate, jangan ngirit-ngirit kalau punya. Maksudnya gini, coba kita lihat, makanya almarhum Mbah Maimun itu pernah dawuh itu waktu pengajian, mangan sate itu lagi iso mangan sate seminggu bisa, mangan es krim seminggu bisa, tidak teman-teman malah sangat. Karena kalau terlalu melas, terlalu pelit ya di dunia, berarti alhamdulillahnya itu tak ada masuk orang para alumni. Alhamdulillah bermakna innalillah. Osong mungkin alhamdulillah bermakna innalillah. Alhamdulillah yang saya ngocak innalillah tak tegur. Alhamdulillah saya keluar. Tapi maknanya aja melas. Alhamdulillah melas itu. Ya karena memang itu, makanya kalau kita lihat banyak kiai, apalagi di masa modern sekarang ini, kiai itu jor-joran, di mobil papa, combong telur, tingkat telur kabeh, bingung lah. Mereka punya di mana mereka masuk sampai dari waktu ke combong telur, jor-joran, kehamil apa? Mungkin di Fortuner yang di Alphard ya. Bonsai ada terkesekan jutaan. Compong telur. Sampai lihat juga di banyak pondok di Poso itu juga sama. Di Lirboyo juga gitu. Saya tuh dulu heran. Ini iya ya. Kok kiai sekarang itu beda dengan ceritanya kiai di era kemerdekaan kan melas. Cerita-cerita di era kemerdekaan, era Wali Songo rata-rata melas kelihatan. Tapi coba sejak era pasca merdeka itu beda modelnya dia itu. Compong tengguan dan kendaraan tengguan. Ini gimana ini dulu saya gitu. Ya karena memang ingin menunjukkan bahwa dunia itu sudah pakai. Nanti kalau memang dikasih sama Allah ya pakai, makan. Menikmati peparek. Karena contoh misalnya itu jajan. Nah, jajan kan peparek kan. Muntah tuan rumah dan apa tuan rumah? Kalau
Ibu boleh itu tuh. Sampai kerang lucu dua, banyak ada. Biar dinikmati. Ya karena memang Allah kasih makan. Kita pakai. Nggak usah terlalu pelit untuk rezeki dan untuk pakaian, untuk sekarang juga mungkin untuk rumah, untuk ini macam-macam. Apakah itu israf? Nah, nanti ada batas di mana itu yang disebut dengan israf dan di mana itu bukan israf. Ada batasnya. Batasnya itu yang pertama, israf itu haram. Kalau haram ya israf kan. Upasnya kulit punya beton jalan, seperti itu yang pertama kriterianya israf haram. Yang kedua, israf itu bukan barang haram, tetapi manfaat duniawiyahnya juga, apalagi ukhrawiyah dan duniawiyahnya itu bisa disebut enggak ada. Itu mendekati pada israf. Makanya dulu ketika Basul Masail bab mercon, kembang api itu masuk israf apa enggak? Itu kan buang uang, mubazir. Apakah itu mubazir haram atau enggak apa-apa? Ketika dulu Basul Masail kembang api, maka jawaban waktu hasil Basul Masailnya dulu itu tafsir rinci. Kalau uang yang dimaksud untuk beli kembang api itu memang ada, artinya memang dia orang cukup, sudah tidak ada sesuatu yang wajib, lakar lebih beli potang, mari wajar, nafkah sudah, ini sudah, semuanya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena senang. Lihat kembang api itu kan senang. Tapi kalau itu ada yang wajib, nah itu masuk namun minal israf, mubazir. Nah itu batas mubazir atau israf dengan ngakui rezeki. Menikmati Pak. Itu batasnya di sini. Terus waktu Basul Masail itu juga ada kriteria. Itu bisa juga tidak boleh kalau itu terlalu memaksakan. Maksudnya sampai tuletan otak, minta sombong, serta nyolot sama diskon. Terlalu minta sombongan. Tapi mungkin kembali lagi sombongan tapi maksud. Hasil Masail kayaknya benih kesombongan, otan. Setaruh kayaknya sampai tang otan. Atau yang jelas yang kelihatan, yaitu kelihatan nggak bolehnya. Kalau itu bisa menyembuhkan yang wajib tak kok. Anak istrinya nggak nginap bojone kere, mak pak udah dimercok. Ada mau jelas PP ada. Nelpon bapak ada, coba dimentok. Itu israf. Tetapi kalau tidak nyampe di batas itu, maka tadi itu litakulu khalaqtuhuma lakum. Ini kan sesuai di Al-Qur'an, khalaqalakum ma fis samawati wal ardh. Welakkan. Seolah-olah itu suguhan yang diberikan oleh Allah, ya sudah makan. Kulu sudah mau makan, sudah pakai sudah. Kalau memang ada punya, itu makanya batasnya di situ. Begitu juga dengan apa yang disampaikan Mbah Maimun tadi di kitab Tambihul Wafilin, ada sebuah cerita itu bahwa dawuhnya seorang ulama makanlah makanan yang enak, minumlah minuman yang segar, yang dingin, tidurlah di kasur yang empuk, barulah mengucapkan alhamdulillah.
Karena pada saat itu fisik kita itu bukan belas nyaman, alhamdulillah lega. Tempo motor sekelangkong mungkin tepas kayak kapi. Tepas kayak motor sekelangkong kan tak lega. Agar alhamdulillahnya kita tuh ikhlas betul dan yang langgar ompur motor sekelangkong. Ini sekedar formalitas. Sekedar formalitas. Nah kebab udah cekek di satu sisi. Kemudian wa ta'khuduna ad-dinar wa ad-dirham wa taj'aluna fawqa ru'usikum, itu juga jangan sampai membuat harta itu menjadi fawqa ru'usikum, menjadi obsesi tertinggi, menjadi tuan yang mengendalikan. Itu yang kemudian wala antum ahror. Kita itu yang budak itu seharusnya harta, dan kita tuan dari budak itu, kita bebas mau ngapa-ngapain. Bukan kebalik, kita diapa-apain sama uang. Artinya kita jangan terlalu menjadikan harta menjadi terobsesi tertinggi sehingga seolah-olah kita nggak bebas. Tetapi nanti tentu ini apa yang disampaikan oleh tasawuf itu dalam bentuk amaliyah teknisnya, prakteknya senantiasa tidak lepas dari aturan fikih. Ini kan mitos jual itu. Antum abidud dunya. Nah itu sindiran. Kamu itu ya budaknya dunia. Dunia ngomong ke timur, dunia ngomong ke barat. Nah yang orang merdeka itu tidak terlalu dikendalikan. Ya wes, sekarang sedang rezeki tempat banyak ya wes, banyak ya wes, ayo. Artinya kita perlu sedikit merasa bebas, tidak terlalu dikejar-kejar, terburu motor. Tapi berjalan motor, motor. Setelah itu pada redaksi berikutnya itu sindiran Allah terhadap muka dua. Manusia itu sering muka dua. Yuro zahiruha malihan wa batinuha qawbiyan. Luar ada sipah di lemah tas. Tahu berontak. Tahu wali. Roti beledas. Tuslahuna linnas. Kamu itu berupaya jadi baik hanya untuk kepentingan manusia. Justru yang pernah namanya popularitas, aja email. Wa tuhabbuna ilaihim. Kamu itu dicintai oleh manusia, masyarakat bi alsinatikumul hulwa. Dengan lisanmu yang manis, wa af'alikum al-jamilah, perbuatannya kayaknya asik, jaga image, pencitraan. Langsung kamu kelas ya. Wa tub'aduna bi qulubikumul qasiyah wa ahlikum al-khabisa. Dan kamu akan dijauh, sebenarnya kamu dijauhi gara-gara hatimu yang terlalu keras itu dan watakmu yang terlalu buruk. Ini kan berarti menunjukkan dua muka dua, dalam dan luarnya, ban dalam ban luar tak pandai. Itu memang tasawuf itu males ya, katakanlah orang tidak senang melihat orang muka dua itu. Tasawuf itu setelah saya banyak melihat ngaji-ngaji kitab tasawuf itu, pengennya itu jadi orang itu apa adanya, yes kano terlalu jaim-jaiman, soponone. Meskipun ini kurang pas menurut politisi ya, mungkin lagi orang keras lah, nggak usah tutupin gitu. Begini, jadi memang tasawuf itu tidak ingin menutupi watak. Maksudnya gini,
Kalau wataknya pemarah, marah. Nyerahin pote. Ini latar pemarah. Marah itu tidak dilarang. Yang dilarang itu dendam, iri. Artinya kalau kita emosi marah, itu marah saja. Kalau senang ya senang saja. Tapi kita jangan disuruh yang tidak boleh itu dendam. Begini gitu. Dendam. Ini. Karena marah itu, maksudnya marah itu luapan itu. Itu suatu hal yang tidak bisa dilepas dari orang. Kalau orangnya itu latar pemarah. Bagiannya juga orang penakut. Takut itu tidak bisa dilepas dari orang penakut. Mungkin takutan. Coba tuh kalau 12 malam lebat kubur. Kalau papa sore ini nyeyor lebat lu itu. Bedor bed. Saya mungkin artinya yang mau wataknya orang penakut kok disuruh gak boleh takut, tidak bisa. Pemabuk, nah, berarti pemabuk. Harus mabuk. Mabukan timur. Nah, yang sebenarnya dilarang itu efek dari itu, efek dari emosi, efek dari perasaan. Apa marah efeknya? Efek berikutnya itu dendam. Nah, dendamnya yang jangan. Efek dari takut menjadi putus asa yang tidak boleh. Takutnya tidak bisa. Orangnya humoris, laki-laki. Iya, tapi terlalu banyak tertawanya. Itu yang kemudian juga tidak boleh, tidak baik. Aku lebih sedih itu boleh, tapi efeknya yang efek yang berlebihannya yang jangan. Sampai nggak terima sampai begini. Makanya kemudian ketika lihat kan tidak boleh, ketika kepaten sampai cor-cor pereng sampai kolor-kolor kan itu yang tidak boleh. Nangisnya boleh, sedih orang kepaten sedih ya siapa yang nggak sedih boleh, tapi efeknya. Makanya perasaan itu sebenarnya nggak masalah, yang masalah adalah efek yang berlebihan. Cinta boleh, tapi jangan cinta naruh aja, cinta mati. Cinta mati ini kan tak sip, upah mati. Jejak cinta ini upah mati. Mohon di otak nggak mau gede Gus. Gila ini tidak. Ada edisi tanya jawab. Mau cinta kerja kasih apa kan? Nah, misalkan. Kalau mendua boleh, tapi tak usah tukaran. Kamu jelas ya. Paksa takut kalau dua kita ini. Kan intinya kan nyinggung sebelah kesampaian kan ledu kali ya, Gus. Takut kan lokal ini. Jadi beda bahkan boleh. Ada dugaan kanan kiri kan. Dengan gini. Kata lokal ya, Gus. Daya. Menarik gila kisah. saya kamu ya. Keheranan panjenengan. Dok na putrami macam sokin. Nah, Dok na Pelirboyo. Peloso man soki mi ada pergeseran. Apa ini memang dalam konteks zuhud itu memang perlu adanya pergeseran disesuaikan dengan zaman. Sementara Kanjeng Nabi tak pernah kenyang, Nabi Satibi bentelah betoh. Di era 45 mungkin Kiai Abdul Karim terus ada RTP bikin nanti cuma lagi. Dan memang sengaja tak berenak-enak. Itu mungkin yang agak mirip-mirip dengan zuhud era kona di dalam kitab-kitab klasik. Nah, apakah dalam bentuk zuhud di era sekarang ini mulamba kendaraan mungkin bigol napa mungkin kah cherry napa hijab itu termasuk zuhud. Jalan dengan ini apa? Termasuk kendaraan terbaik. Di sudut ada di Dirwayat TV
bersenero Asyadili Kiai Pesera Kiai Mahrus Ali, sedangkan Marzuki menurut tasawufnya Imam Ghazali lebih cenderung keserat melarat gitu. Mungkin Mahrus Ali Seyagaya. Mungkin Ganjar ke Hamim. Jadi ini memang waktu ngoduk barang dengan boleh heran, dan yang heran bunyi karo pula ada teman saya komponya kayak Samsul Arifin heran orangnya sudah kiri kayaknya badah sama rumah pula Kedul Alim putranya kayak Ki Omor sudah putranya umur 10 tahun itu sudah punya mobil jazz di putranya khusus anak mereka pondok nanti mobil jazz Para alumni. minta kita akhirnya nyambis teman saya ini nyambis ke almarhum Abdullah Kenawi. Waktu itu Kenawi sedang duduk di teras. Terus teman saya datang kebetulan di kantongnya teman saya ngajak gula gaya udah rokok di Samsu kasih tau lah toju seting Kenawi bah podo rokok podo dah guys kapeng galak set rokok dalam galak bungkusnya buang rokoknya boleh nang mas letak budak bukan apa akhirnya kan jebul pak langsung nunduk bungkus buang benar kalau esnya bahasa kasar kan gini kalau tak budak guna bungkus agak buang esnya galak akhirnya teman saya itu menafsiri itu nah itu kan bungkus aja kan naupun minat arzak naupun minat rizki ambil mobil serial itu naupun minat rizki tetapi kita lihat perilaku zuhud sehari-harinya perilaku zuhud meskipun kudanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau di krus sekarang itu Alphard tapi beliau itu juga zuhud meskipun pakaiannya Sayyidina Abu Bakar itu termasuk kalau sekarang merek-merek apa tuh? Sering keren apa? Pokok pakaian berkelas Sayyidina Abu Bakar ini. Karena mereka yang soki, keturunan yang soki. Tapi beliau pun juga suci. Saya dengar tak lebih, bahkan mungkin sengaja tidak terlalu banyak. Maksudnya zuhud itu kadang tidak harus miskin. Para sahabat juga mendengar kendaraan yang menggantikan. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari termasuk salah satu sahabat zuhud. Sejak zuhud, tetapi rumahnya lantai 2. Padahal di Mekah waktu itu, Madinah waktu itu rumah lantai 2 itu sulit. Rumahnya lantai 2. Nah, sementara ini kesimpulan dulu lagi, bukan persoalan perubahan. Sebenarnya contohnya juga ada di zaman Lombok bahwa zuhud itu yang bentuknya mewah itu ada. Contoh-contohnya. Nah, tetapi yang paling penting maka ada perbedaan penerjemahan kaya orang kaya zaman sekarang dengan orang kaya zaman dulu. Orang kaya zaman sekarang itu kelihatan dari aksesoris. Orang kaya zaman sahabat itu kelihatan ketika ada perjuangan. Makin tempat perjuangan miskin tapi. Untuk tempat perjuangan miskin, mudah-mudahan mau berbantuan. Mau berbantuan tadi. Mau berbantuan atau miskin. Pas subsidi kapin. Enggak kok miskin kabeh orang. Mama bantu PKH. Mun bantuan PKH sempat yang melolong KIP saja. Sekarang sekolah kita ajar-ajar saja. Tapi ketika rokok sampurna tak remare. Kadang heran kan. Kadang mahasiswa. Rokok sampurna tapi tak ajar. Kantor minta keringanan. Minta keringanan boleh.
Jadi lagar sebenarnya mau jawaban begini, perubahannya mau netekku dari lamba kan sekarang bukan berarti cuma lamba ulama tidak ada yang mencontohkan. Karena di ceritanya banyak. Mungkin yang ditampilkan dalam kitab yang ala katakanlah zuhud ala Bukhara. Tetapi sebenarnya kalau di sejarah banyak. Sejarah ulama-ulama tasawuf sosok ini banyak. Termasuk kitab hikam. Karena yang ngarang kitab hikam itu kan apa? Asy'ari di tasawufnya, dan beliau itu yang kemudian mengatakan salah satu ungkapan terkenalnya itu ya Yohanes la tarhamuni ana hudiyun fala tarhamuni. Masyarakat engkau soki atau saya kena seret. Itu saking gegernya itu. Tahu saya sendiri engkau soki. Itu makanya kemudian itu mewarnai karakter tasawuf dan kitab hikam yang ingin mengakui kemandirian. Walhasil balik ke lagi bahwa kiai sekarang kok banyak yang rumahnya mewah, tetapi itu kan bentuk hidangan yang diberikan Allah. Kita juga jangan lupa melihat bentuk perilaku dari para kiai-kiai itu dalam keseharian. Kalau teman merang misalnya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid ini kan setiap kunjungan ke negara-negara, hotel yang dipesankan itu pasti berkelas. Entah 5, entah 4, pasti berkelas hotelnya. Tetapi cerita dari murid-murid beliau, ketika beliau nginep di hotel itu, beliau tidurnya itu duduk. Artinya Eka Andi, tapi benipah terlalu peres untuk nyaman lagi. Beliau tidurnya tetap duduk. Mari takut tak jauh temen spring bed. Tak menikmati spring bed berarti. Menikmati spring bed. Mungkin dengan alasan takut tak jauh. Dengan kamu reng Arab kayak Andi apa namanya? Sabu kebetek dum bisa. Sabu untuk tendung toju. Indonesia tak ada. Sabung dambu. Toju lagar kebiasa sabu sini. Kemarin sampai tak kuliah. Ya ceritanya beliau itu ternyata meskipun di hotel yang berkelas sekalipun beliau tetap begitu. Gitu. Jadi perilaku juga tidak bisa kita pisahkan dari kepemilikan yang berkelas. Nomor 2, sementara kesimpulan gue Pak Dur, gue melihat alasan kenapa kiai-kiai itu kok mewah-mewah itu ada alasan senika. Tujuan senika. Kenapa kiai ini punya rumah 4, tan anak 4, engkau andi kesel, engkau terus tan anak, leki engkau pun mati mari tak tahu, karena minggu lagi kuliah di sini. Jadi sebenarnya bukan karena punya 4 itu yang mulai abot mempernyaman diri sendiri tok, bukan. Tapi ada tujuan ke depan meletan atau kan. Ada yang punya mobil tadi itu cekak ganggu tek masih. Cekak tukaran karun masih. Nah, jadi sebenarnya ada bukan hanya meleh, wanita saya beli. Bukan apa gitu namanya. Apakah bisa beli? Tak betul. Yang kita miskin, kan merasa dirinya itu paling contoh dibenar. Bukan itu alasan kenapa itu begitu. Tapi dimiliki, punya mobil 4, punya barang itu kan ada alasan-alasan yang bukan untuk kepentingan diri. Bukan untuk kepentingan dirinya. Di Alpak dia kan juga ya
itu tekniknya ini gitu aku malah di timnya bang boleh tak tahu kan nyentuh andi apa kan Kata jernih berarti yang tidak meninggalkan keturunan yang terkatung-katung. Ini fasilitasi aja. fasilitasikan mungkin kami melangkah belum ya kayak andi contoh kan andi villa nih kami pengen di Malang Kota Suhat ini malah tak tahu kalau ada karena kita tukar pokoknya contoh itu toh gaya mau nih coba ki contoh sih ini mesti tukar anak dua berdisesuaikan yang boleh di maksudnya andi yang Kalau Saudi jangan kenal macam Pun tadi saya kebel ter bakso salah letak andi israf boleh Miskin pembom. salah gitu game sombong nah apa tadi boleh tak dia tadi ada alpot jauh berdua hijab sini kan jadi zuhud tetap berdua kiblat ya. berdua mun bahasa sederhananya loh itu kan bahasa hidan artiku kan gak nyantol yang sini Tak nyandel ate. tak nyantol Maki alpat tak lebu ate. ada lebuga Maki ajam ning ngetung lebu ate. lebugaan lalanya gue aja payo terus Tapi semakin anu nah dia ini kudu sokim semua. Terus Bulan ini kita kecantol kate. Jadi musim pamanan di Alphard beli ceri. Kiai sandi ceri ini kan musim mana selipan terus pepet. Mungkin petutan jadi kepepet. Tapi mau sandi Alphard boleh tak apa laku ya no boleh. Jadi kan sokim guys mungkin. Jadi dia tuh kiai sok Alphard bisa nih ceri ini bidegi ya. terus terus oke aja. alpat Dia tuh sokim. Udah badan ceri terus alpat udah bayar. Al-Fatihah. Kebanyakan. Kita kate ke segala. Tapi kan dia apa tak kate. takut mulai alpat mulai mulai kan anti garasi penting anti garasi kan tuh maksudnya garasi alpat Ya Allah. ahlis amalaka was'alniya ya. Ahlis amalaka was'alni ikhlasaken sira amalaka amal sira baru minta. Nah ini kan teori nih. Kalau kita mau coba bila minta sesuatu, coba kita itu ya tetap rutinitas macam-macam mungkin lah, acara macam-macam. Tapi kadang-kadang acara macam-macam rutinan kita itu kadang kan kepentingan gitu. Nah, tetap maka dari itu mungkin selain acara rutinan yang mungkin ada kepentingan dan boleh sama ada 5 ekor lagi Mas Bor. Istimewa usah bro, sebenarnya kan itu rapan kan ya. Kalau kita itu maka kita harus cari amal yang kira-kira bisa ikhlas. Maka lebih tinggi. Baru kita minta sama Allah. Kimu istighosah boleh kasih sebagai kepentingannya. Paling tidak itu boleh. Mereka makar ongkuan itu. Nah, artinya perlu ada amal-amal yang memang kita itu ikhlas. Full wis, totalitas ikhlas. Entah kayak apa. Apapun kayaknya saya mungkin mau ibadah mahdoh, mau ibadah amaliyah, saudara pun apa? Kira-kira yang hubungan ikhlas. Dari situ kemudian kita minta. Mungkin lagar boleh saya istighosah, boleh saya mungkin misalkan tak itu ya. Nikah boleh kisah nikah lebih ikhlas. Pola nikah, kelabuan amal nikah ya Allah.
Boleh minta aneh. Minta apa? Bini dulu. Boleh masuk. Nah, bilang mengikhlaskan istri itu pertama. Oh, pas. Amali, masuk amal langkah bini. Mesti nyaman nih. Ini mau nanggung. Masa ikhlas itu. Mun kita nggak betul sebut betul. Ada saja benar, bisa cut saya tunggu saya pakai. Yang Ikhlas gimana tak rela. Upload. Bari rojo. Akhlis amalaka was'alni fa inni uktika aktsara mimma yatlubus sa'i. Saya beri bahkan lebih banyak, lebih banyak. Pada situ hadis pula yang menjelaskan man syaghalahu dzikri an mas'alati apa itu khairu ma'tisari. Orang yang lebih sibuk adzikir mengingat saya sampai gak sempat minta-minta, mungkin beri adalah sepaling bagus. Karena mungkin dia zikirnya sudah ikhlas, tak sempat minta. Yang kalau niat menerima, maka dia akan diberikan yang terbaik. Maka sama dengan akhlis amalaka was'alni, maka janjinya itu akan diberikan lebih banyak dari apa yang diminta oleh orang-orang lain bahkan. Jadi begitu saya nggak ngasih itu justru jadi apa ini maksudnya. Mau ikhlas. Ikhlas. Ini gimana kan Ela? Kalau ikhlas mengharap Nah, dan apa maksudnya? makin kadang-kadang kan ikhlas, mungkin ada harapan, punya harapan. Oh lah, Malah teman tembus ya. Malah teman tembus sih. Ikhlas mana apa nih? padahal Ikhlas gitu gitu. Paling tidak kan levelnya ikhlas kan seneka. Mun iso paling tidak tak iso ikhlas nomor 2. Nah, ikhlas nomor 2 apa? Pamrih tapi gak Allah. Lah semabukan boleh pamrihnya ke manusia. Jadi ngamal lagi apa karena pamrih ke manusia. Paling tidak mungkin pamrihnya ke Allah. Nah, ini kan level lebih dekat daripada saya. Pamrih ke manusia. Mempamrihnya ke Allah kayak kita nampun minat ikhlas. Menurut saya tak tasawuf kita baca ikhlas kayak meskipun kita ikhlas aslinya ya. Tapi kita baca ikhlas nggak tahu kayak mempamrihnya kemana. Ini kayak tentang akhlis amalaka was'alni fa inni u'tika aktsara mimma yatlubus sayyid wallahu a'lam.